Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, meniti jalan yang benar, meniti jalan yang lurus, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Makanya di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, sering doa ini beliau ucapkan, beliau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal afa'a wal ghina. Ya Allah, kata Rasulullah SAW, aku minta kepadamu al-huda. Aku meminta kepadamu petunjuk. Coba Anda perhatikan. Yang meminta siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau minta apa? Petunjuk. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang maksum. Orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak jatuh dalam dosa besar. Orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak melenceng dalam perkara agama. Tetapi beliau meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-huda, petunjuk. Tentunya orang yang semacam kita yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk, agar dikuatkan iman kita, agar dijaga iman kita, agar tidak melenceng dari perkara atau hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak Rasulullah doa-doa beliau, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, dan doa semacamnya. Oleh karenanya Imam Abu Aliyah beliau mengatakan, "Manallahu alayya bi ni'matayn la adri ayyuhuma afdal, hadani lil Islam atau lam yaj'alni haruriyan." Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada dua kenikmatan, yang mana di antara kedua nikmat ini aku tidak tahu, kata beliau, mana yang lebih utama. Hadani lil Islam, aku diberi petunjuk agar memeluk agama Islam, ataukah aku, kata beliau, tidak dijadikan sebagai seorang yang khawarij, aku dijadikan sebagai orang yang menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya nikmat hidayah, nikmat yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang muslim. Dan tidak semua orang muslim bisa merasakan hidayah, nikmat ini, tidak semuanya. Karena hanya orang tertentu saja yang bisa merasakan nikmat hidayah ini.
Oleh karena itu kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga hidayah ini tidak dicabut dari kita. Ikhwani dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sikap ahli sunnah terhadap ahlu bait. Sikap ahlu sunnah terhadap ahlul bait atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sering mendengar atau sering membaca kata ahlul bait. Sering kita mendengar istilah ahlul bait. Timbul pertanyaan, siapa itu ahlul bait? Siapakah mereka? Apakah ahlul bait itu adalah umatnya Rasulullah SAW ataukah siapa? Dan juga kita sering mendengar bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah sering mereka difitnah bahwasanya mereka tidak memuliakan, tidak menghormati ahlu bait, tidak menghormati keluarga Rasulullah SAW. Ahlul bait mereka adalah orang-orang yang diharamkan sedekah baginya. Ahlul bait mereka adalah orang-orang yang diharamkan untuk mereka mengambil sedekah, dan mereka adalah keturunan Bani Hashim, keturunan dari Bani Hashim. Itulah ahlul bait. Oleh karenanya termasuk di antara ahlul bait yang pertama adalah istri-istri Rasulullah SAW. Istri-istri Rasulullah SAW mereka adalah termasuk ahlul bait. Saya mau nanya, Rasulullah mempunyai istri berapa? 11. Siapa bisa nyebutin 2 saja? Aisyah dan Khadijah. Siapa yang bisa nyebutin semuanya? Rasulullah mempunyai istri 11. Di antaranya ada Khadijah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Saudah, kemudian Sofiyah, kemudian Juwairiyah, kemudian Ummu Salamah, kemudian Ummu Habibah, kemudian Zainab binti Jahsh, Zainab binti Khuzaimah, dan Maimunah binti Al-Haris. Inilah istri-istri Rasulullah SAW, yang mana semuanya itu adalah ahlul bait. Semuanya itu adalah keluarga Rasulullah SAW. Dan 2 orang di atas 11 tersebut meninggal sebelum Rasulullah meninggal, yaitu Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Sayyidah Zainab dan Khadijah radhiyallahu anhuma, mereka meninggal sebelum Rasulullah SAW. Dan sisanya mereka meninggal setelah Rasulullah SAW meninggal. Inilah ahlul bait, istri-istri Rasulullah SAW. Tidak seperti dikatakan oleh orang-orang Syiah, oleh orang-orang Rafidhah. Mereka mengatakan bahwasanya istri Rasulullah SAW bukan ahlul bait. Tentu saja ini keliru. Ini mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran sangat jelas sekali menjelaskan bahwasanya istri Rasulullah SAW termasuk ahlul bait. Dalilnya adalah Allah mengatakan waqarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kemudian Allah lanjutkan, setelah itu Allah melanjutkan ayatnya, innama yuridullah
liyudhiba ankum rizza ahlal bait yutahhirukum tathhira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada istri-istri Rasulullah SAW untuk mereka menetap bertempat tinggal di rumah-rumah mereka, dan janganlah mereka keluar dari rumah mereka dalam keadaan berdandan seperti dandannya orang jahiliyah dulu. Kemudian mereka lah yang mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghilangkan rizq, kejelekan, dosa pada ahlul bait, pada keluarga Rasulullah SAW, dan Allah ingin mensucikan keluarga Rasulullah SAW. Ayat ini semuanya berbicara tentang siapa? Tentang istri Rasulullah SAW. Makanya Aisyah, sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abi Mulaikah, Khalid bin Sa'id ketika mengasihkan sedekah berupa daging sapi kepada Aisyah, dikasihkan ke Aisyah. Aisyah menolak. Kata Aisyah, "Innaha la tahillu li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaha min awsakhin nas." Kata beliau, kata Aisyah, sesungguhnya daging sedekah yang engkau sedekahkan kepadaku ini tidak halal bagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya istri Rasulullah SAW termasuk dari ahlul bait. Dan di antara ahlul bait juga adalah anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anaknya beliau, keturunan beliau adalah bagian dari ahlul bait. Zainab, Fatimah, Ummu Kulsum, Abdullah, Ibrahim, Qasim, dan yang lainnya, maka semuanya adalah bagian dari ahlul bait. Anak Rasulullah SAW, cucu beliau, Hasan, Husain, dan seterusnya, itu adalah bagian dari ahlul bait. Paman-paman Rasulullah SAW yang Islam, yang berislam, maka itu termasuk dari ahlul bait. Abbas, maka itu termasuk dari ahlul bait. Oleh karenanya Zaid bin Arqam ketika dalam Sahih Muslim, beliau meriwayatkan sebuah hadis. Beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Inni tarikum fikum mustaqalain. Fa awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur. Fa'khudhu bi kitabillah wa tamassaku bihi." Thumma qala, "Wa ahlu baiti udzakirukum fi ahli baiti. Udzakirukum fi ahli baiti, udzakirukum fi ahli baiti." Kata Zaid bin Arqam, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, "Saya meninggalkan kepada kalian dua perkara. Pertama, kata Rasulullah, kitabullah. Saya tinggalkan kepada kalian kitabullah, Al-Quran. Sesungguhnya pada Al-Quran, kata Rasulullah SAW, fihi huda wan nur. Sesungguhnya Al-Quran adalah petunjuk dan cahaya. Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran. Dan yang kedua, kata Rasulullah, ahlu baiti adalah keluargaku. Udzakirukum, saya mengingatkan kalian pada keluargaku. Saya mengingatkan kalian pada keluargaku. Ditanya Zaid bin Arqam oleh seorang sahabat Husain, "Ya Zaid, hal nisa'un Nabi SAW min ahli baitik?" Apakah istri-istri Rasulullah SAW termasuk dari ahli bait Rasulullah? Kata Zaid, "Nisa'uhu min ahli baitik." Istri-istri Rasulullah SAW dari ahli bait. Lakin ahli baitihi man tahrumu alaihi as-sadaqah.
Dan Ahlul Bait Rasulullah kata Zaid bin Arqam adalah orang-orang yang diharamkan atas mereka sedekah. Berkata Husain kepada Zaid bin Arqam, kepada sahabat ini, "Manhum? Siapa mereka?" Kemudian disebutkan oleh Zaid bin Arqam, Ahlu Ali, keturunan Ali, maka itu adalah Ahlul Bait. Ahlu Ja'far, maka itu adalah termasuk dari Ahlul Bait. Wa Ahlu Aqil, maka itu juga termasuk dari Ahlul Bait. Wa Ahlu Abbas, dan keluarga dari Abbas, maka itu termasuk Ahlul Bait. Oleh karenanya, para ulama mengatakan bahwasanya yang dikatakan Ahlul Bait adalah orang-orang yang keturunan dari Bani Hashim dan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bani Hashim tapi yang Muslim. Adapun yang kafir, maka mereka tidak termasuk Ahlul Bait. Tapi kalau kita mengenal itu Ahlul Bait, ya, terus apa keutamaan mereka? Apakah mereka berbeda dengan kaum mukminin yang lainnya? Apakah mereka memiliki hak-hak yang khusus sehingga pembahasan ini dibahas di dalam buku-buku akidah? Kenapa orang-orang misalnya orang-orang Indonesia nggak dibahas di buku-buku akidah? Kenapa Ahlul Bait saja yang dibahas? Ada apa? Ya. Kok orang Bangladesh, Pakistan nggak dibahas? Ya. Kenapa? Ada apa mereka? Siapa mereka ini Ahlul Bait? Kenapa mereka disebutkan? Para ulama karena mereka ini memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman yang saya bacakan tadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dalam Al-Quran, Allah ingin mensucikan mereka. Dan Ahlul Bait wa azwajuhum ummahatuhum. Ahlul Bait yaitu istri Rasulullah, utamanya mereka adalah apa? Ummahatul muslimin. Ibundanya kaum muslimin. Istri Rasulullah SAW mereka adalah ummahatul muslimin, ibundanya kaum muslimin. Mereka lah istri Rasulullah di dunia dan di akhirat. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, Inna Allah astafa Kinanah min walad Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari anaknya Ismail adalah Banu Kinanah. Wastafa Quraisyan min Bani Kinanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Quraisy dari Bani Kinanah. Wastafa Quraisyan wastafa Hashim min Bani Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hashim dari bangsa Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan aku kata Rasulullah dipilih dari Bani Hashim. Ini di antara pujian yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Dan juga Rasulullah mengingatkan kita kepada kaum muslimin untuk apa? Udzakirukum fi ahli baiti. Untuk memperhatikan ahli bait beliau, keluarga beliau. Oleh karenanya para ulama, khususnya para sahabat Rasulullah SAW, mereka memuliakan ahli bait. Mereka memuliakan keluarganya Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq yang sering dituduh oleh orang-orang Syiah, oleh orang-orang Rafidhah, beliau sering dituduh bahwasanya beliau merampas haknya Ahlul Bait. Beliau dituduh menghina Ahlul Bait, tidak menghormati Ahlul Bait.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana cintanya beliau kepada Ahlul Bait Rasulullah. Beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi la an asila qarabati la asila qarabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila qarabati." Kata beliau, saya menyambung tali silaturahim dengan kerabat saya, dengan kerabat Rasulullah SAW, lebih saya sukai, lebih saya cintai ketimbang saya menyambung tali silaturahim dengan keluarga saya. Lihat bagaimana cintanya beliau terhadap keluarganya Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau diangkat menjadi seorang khalifah, Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau diangkat menjadi seorang khalifah, beliau mengatakan kepada para sahabat yang lainnya, beliau mengatakan, "Urqubu ahla bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Perhatikan hak-haknya ahlu bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara bagaimana penghormatan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu pula sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Anda membaca buku-buku orang Syiah, ya, kita dapatkan di sana orang-orang Rafidhah. Dua orang sahabat ini, Abu Bakar dan Umar, mereka pagi dan siang, pagi dan malam, mereka selalu melaknat dua orang sahabat ini. Bahkan mereka punya buku namanya Miftaul Jinan, isinya khusus melaknat dua orang sahabat ini. Mereka menuduh dua orang sahabat ini, nanti akan saya jelaskan, merampas hak ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ini, luar biasa beliau menghormati ahlu bait Rasulullah SAW. Bahkan Umar pernah berkata kepada Abbas, pamannya Rasulullah SAW, "Islamuka ya Abbas ahabbu ilayya min Islam al-Khattab law aslam." Lianna Islamuka ahabbu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Islam al-Khattab. Kata Umar, "Wahai Abbas, sesungguhnya ketika kamu masuk Islam, pada hari kamu masuk Islam, itu lebih saya sukai ketimbang bapak saya kalau seandainya dia menjadi seorang Muslim." Kalau bersamaan pada saat itu masuk Islam antara engkau wahai Abbas dengan bapak saya, maka Islamnya kamu lebih saya sukai, kata Umar. Kenapa? Karena Islamnya engkau wahai Abbas lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, sahabat yang dituduh tidak menghormati, mengambil hak-haknya ahlu bait, begitu cintanya beliau kepada ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau menyebutkan, ya, orang-orang yang berhak menerima sedekah, ya, orang-orang yang berhak menerima pemberian dari negara, ya, pertama kali yang beliau tulis adalah, kata Umar, yang beliau tulis adalah ahlu bait Rasulullah, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, para sahabat Rasulullah SAW dan setelah mereka sangat memperhatikan, sangat mencintai ahlu bait keluarga Rasulullah SAW. Timbul pertanyaan, kalau begitu, apakah nasab seseorang kepada Rasulullah SAW bermanfaat baginya? Apakah tidak bermanfaat? Para ulama mengatakan, nasab seseorang tidak bermanfaat baginya kalau tidak diiringi dengan amal soleh. Seseorang dia dinisbatkan ahlul bait
dinisbatkan kepada keluarga Rasulullah SAW, tetapi cuma hanya nasab, tidak diiringi dengan amal saleh, tidak diiringi dengan ketakwaan, maka tidak bermanfaat baginya nasab tersebut. Kenapa? Karena keutamaan yang hakiki adalah amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man bata'a bi 'amaluhu lam yusri' bihi nasab." Kata Rasulullah, barang siapa yang lambat dalam perkara amal saleh, dalam perkara menuntut ilmu dan yang lainnya, lambat dalam hal ini, kata Rasulullah, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Maka keutamaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amal saleh, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan yang paling hakiki. Makanya Talq bin Habib ditanya oleh sahabatnya tentang takwa ini. Berkata beliau, "Idza waqa'atil fitnah farfi'uha bitaqwa." Kata beliau, kata Talq bin Habib, jika terjadi fitnah, maka matikanlah fitnah tersebut dengan takwa. Ini karena takwa ini obat. Kita terjadi pertikaian di antara sesama kita, terjadi berantem, ada masalah keluarga dan yang lainnya, maka farfi'uha bitaqwa. Meredam fitnah tersebut dengan apa? Dengan takwa kita kepada Allah. Para sahabatnya bertanya, "Qalu wa ma taqwa ya Talq?" Apa itu takwa? Para sahabatnya bertanya, apa itu takwa? Kemudian beliau mengatakan, "At-taqwa an ta'mal bi ta'atillah tarju sawabullah." Engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau meninggalkan maksiat karena Allah, takhafu iqab Allah. Engkau takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat takwa. Maka nasab seseorang tidak bermanfaat baginya. Apalagi orang yang mengatakan kalau seandainya dia dari ahlul bait, dari keluarga Rasulullah, maka dia dijamin masuk surga. Ini perkataan yang keliru, perkataan yang bohong. Makanya Rasulullah berkata kepada Abbas, "Ya Abbas, la ughni anka minallahi syai'a." Kata Rasulullah, "Wahai Abbas, sesungguhnya aku tidak bisa membantumu di sisi Allah nanti." Kemudian beliau mengatakan, "Ya Safiyah ammat Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'a." Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah SAW, aku tidak bisa membantumu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai Fatimah, wahai Fatimah, kata Rasulullah, salini bima syi'ti, engkau mintalah kepada apa yang engkau kehendaki. La ughni anki minallahi syai'a. Sesungguhnya aku tidak bisa membantu apa-apa untuk engkau nanti di hari kiamat. Karena yang menghantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala, seseorang mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ketika dia beramal saleh. Orang ini nasab tidak sama sekali bermanfaat jika tidak dibarengi dengan amal saleh. Oleh karena itu, siapapun dia, semakin dia sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, semakin dia menjalankan sunnah Rasulullah SAW, maka semakin kita cintai dia. Semakin dia jauh dari sunnah Rasulullah SAW, semakin dia melenceng dari sunnah Rasulullah SAW, sejauh itu pula kita benci dia. Tetapi jika ada ahlul bait, jika ada keluarga Rasulullah SAW, dibarengi dengan amal saleh, melaksanakan sunnah Rasulullah, maka semakin kita cintainya daripada kaum muslimin yang lainnya.
Oleh karena itu, hakikat keutamaan adalah amal soleh seseorang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjelaskan tadi keutamaan Ahlul Bait. Ahlul Bait mereka mempunyai 3 hak ya, yang dikhususkan pada mereka, tidak dikhususkan pada kaum muslimin yang lainnya. Yang pertama, haknya Ahlul Bait adalah kita mencintai mereka lebih daripada mencintai kaum muslimin yang lainnya. Tetapi dengan apa? Dengan syarat apa? Ketika mereka beramal soleh, menjalankan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini syaratnya. Tidak cukup hanya dengan nasab, tapi dengan amal soleh. Kita mencintai mereka. Yang kedua, haknya mereka apa? Kita berselawat kepada mereka. Berselawat kepada mereka. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli 'alaik?" Bagaimana kita berselawat kepada engkau? Kata Rasul katakan, "Qulu Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad." Kata Rasul katakan, aku berselawat kepada Rasulullah dan kepada keluarga beliau, yaitu istri-istri beliau dan yang lain. Karena termasuk dari keluarga Rasulullah, istri beliau, anak beliau dan keturunan beliau. Ini diantara hak Ahlul Bait. Yang ketiga, diantara haknya Ahlul Bait adalah mereka diharamkan untuk mereka mengambil sedekah, baik itu zakat ataupun sedekah yang sunnah. Maka diharamkan bagi Ahlul Bait yang nasabnya benar kepada Rasulullah SAW, diharamkan bagi mereka untuk mengambil zakat atau sedekah. Tidak boleh. Makanya pada saat itu ada seorang sahabat, Muthalib bin Rabi'ah, dari keluarga Rasulullah SAW, dan Fadl bin Abbas, anaknya Abdullah, anaknya Abbas, datang kepada Rasulullah SAW meminta sedekah agar mereka untuk menikah, ya. Untuk menikah. Tidak dikasih oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Innaha la tahillu li ali Muhammadin." Sesungguhnya sedekah tidak halal bagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna min awsaqin nas. Karena zakat dan sedekah itu dari harta yang kotor. Kemudian Rasulullah mengasihkan dari Baitul Mal kepada Fadl dan kepada Muthalib bin Rabi'ah agar mereka bisa menikah. Intinya di hadis tadi menjelaskan bahwasanya Ahlul Bait maka diharamkan bagi mereka untuk menerima sedekah ataupun zakat. Makanya Salman Al-Farisi ketika beliau masuk Islam, beliau mengetahui di antara tanda-tanda Nabi apa? Beliau memakan dari hadiah, tidak memakan dari sedekah. Kenapa? Karena diharamkan bagi Nabi SAW dan keluarga beliau untuk memakan dari harta sedekah ataupun zakat. Ini di antara kekhususan Ahlul Bait. Di antara kekhususan yang lain di antara Ahlul Bait adalah mereka menerima khumus, menerima 1/5, bagian 1/5 dari harta rampasan peperangan. Wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa bis sabil. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya apa yang kalian peroleh dari hasil ghanimah, maka 1/5-nya ya adalah untuk Rasul, ya. Satu saham, satu bagian untuk Rasul, satu bagian untuk Ahlul Bait, satu bagian untuk para yatim,
satu bagian untuk orang miskin dan satu bagian untuk orang ibnu sabil. Ya. Mereka mendapat seperhumus jika terjadi peperangan. Ini di antara hak-haknya ahlul bait. Apa tadi haknya? Kita mencintai mereka. Yang kedua, selawat kepada mereka. Yang ketiga, yang keempat, kapan mereka mendapat istimewa? Kapan ahlul bait mendapat istimewa ini? Pertama, jika mereka orang muslim. Jika ada ahlul bait, ya, nasabnya kepada Rasulullah tapi dia kafir, maka tidak mendapatkan keutamaan ini. Yang kedua, jika nasabnya benar. Nah, ini yang masalah sekarang. Ini banyak orang yang mengaku-ngaku ahlul bait, tapi ketika diteliti nasabnya tidak benar. Ya, nasabnya tidak sesuai. Dan ini banyak sekali. Ya. Orang menisbatkan diri kepada Rasulullah SAW, menisbatkan diri kepada Rasulullah SAW, tetapi ketika diteliti, diamati, ya, maka tidak sesuai nasabnya. Dan ini bahaya. Karena Rasulullah mengatakan, Inna a'zamal fira ayyadda'iya rajul li ghairi abi aw tura'ainuhu ma lam yara aw tura'ainuhu ma lam tara aw yaqul li Rasulillah sallallahu ma lam yaqul. Kata Rasulullah, sesungguhnya sebesar kedustaan adalah seseorang yang menasabkan dirinya kepada bukan nasabnya, menasabkan dirinya kepada bukan bapaknya, atau mengaku melihat padahal dia tidak melihat, atau dia mengatakan berbicara tentang hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah berkata seperti ini, tetapi Rasul tidak pernah berbicara. Dalam hadis lain dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, Man yadda'i lahu fi nasabun wa laysa fi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Atau kama qala. Kata Rasul, barang siapa mengaku-ngaku nasabnya sampai kepada Rasulullah padahal tidak sesuai, ya, nasabnya tidak sesuai, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka persiapkan tempatnya di neraka. Oleh karena itu dalam agama Islam, ya, sangat dikecam seseorang menasabkan dirinya kepada bukan kabilahnya, kepada bukan keluarganya. Oleh karena itu ahlul bait mereka mendapat keistimewaan ini jika mereka berislam, dan yang kedua adalah jika nasabnya sesuai. Nah, tetapi nasab ini banyak dipalsukan. Terus Ustaz, bagaimana kita mengetahui ini nasabnya ahlul bait ataukah tidak, ya? Yang pertama, ini kembali kepada kejujuran seseorang, ya, kejujuran seseorang. Yang kedua ada tanul arab ma'ruf, ya, tanul ansab, ya, nasab Arab. Dari sana orang bisa mengetahui keturunan ahlul bait ataukah tidak. Ya. Bahkan katanya ada disebutkan penelitian, ya, DNA, ya, DNA siapa-siapa ahlul bait, ya. Di situ diketahui yang mana ahlul bait, yang mana bukan. Kalau ahlul bait pasti DNA-nya ada di situ apa? Gennya gen Arab. Kalau tidak ya tidak. Ini malah kebanyakan gennya bukan gen Arab, gen Eropa. Ya. Maka ini tentunya seseorang mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kemuliaan ketika dia Islam, Muslim, dan nasabnya sesuai kepada Rasulullah SAW. Kemudian, ya, kalau kita mengetahui hal ini, bagaimana fitnah-fitnah, ya, yang dinisbatkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah seringkali dituduh orang-orang yang tidak menghormati hak Ahlul Bait, khususnya orang Syiah. Orang Rafidah menuduh Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak memperhatikan hak-hak Ahlul
Padahal yang mencela ahlul bait, yang menghina ahlul bait, yang membunuh ahlul bait adalah orang Rafidhah, orang Syiah. Sering sekali orang Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah ini orang pelit, berselawat pada Rasulullah saja pelit katanya. Tidak mau selawat keras di masjid, ya, bakhil orang Ahlussunnah ini. Ini perkara besar, ini perkataan yang sangat keliru sekali. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengarang sebuah kitab Jala'ul Afham, khusus berbicara kitab ini tentang selawat kepada Nabi saja. Beliau menyebutkan 41 tempat seseorang berselawat kepada Nabi SAW. Kita mungkin ingatnya ketika sholat saja ya, tasyahud, ketika disebutkan nama Nabi. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan 41 keadaan kapan seseorang berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk masjid, ketika selesai azan kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak. Masuk pasar. Ahlussunnah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sangat keliru tuduhan-tuduhan yang sering dituduhkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya setiap kali orang menuduh, kita minta buktinya. Maka kita tidak bisa mendatangkan bukti, cuma hanya tuduhan. Di antara bagaimana pembelaan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bait, terhadap kejadian yang terjadi pada Ahlul Bait. Di antara yang saya sebutkan di sini 3 kejadian saja. Masih ada waktunya? Ya. Ada 3 kejadian. Yang pertama, peristiwa Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang terkenal dengan hadisatul ifk, berita bohong. Ya, cerita bohong. Ceritanya Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Kata Aisyah, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا فأقرأ بين نسائه. Kata Aisyah, Nabi SAW dulu jika beliau ingin safar atau ingin berperang, beliau mengajak salah satu istri beliau dengan cara diundi. Pada saat itu Rasul ingin berperang, beliau ingin mengajak seorang istri beliau. Kemudian diundi oleh Rasulullah, ternyata yang keluar namanya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah pun ikut bersama Rasulullah berperang. Setelah selesai peperangan, maka Rasulullah pun berbalik menuju kota Madinah. Ketika di tengah perjalanan, Rasulullah pun beristirahat. Para pasukan beliau beristirahat. Pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, beliau membuang hajat beliau. Ya. Karena beliau ada kebutuhan hajat, maka beliau keluar dari tenda tandu beliau di atas onta, membuang hajat beliau. Ketika beliau balik ke tandu beliau di atas onta, beliau meraba-raba di dada beliau, ternyata kalung beliau jatuh. Akhirnya beliau turunlah lagi mencari kalung beliau yang jatuh. Ketika beliau mencari, pasukan Rasulullah SAW dan sahabat yang lainnya mengiranya Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah sudah berada di dalam tandu di atas onta. Akhirnya mereka tinggalkan. Mereka tidak tahu bahwasanya Aisyah keluar mencari kalung yang hilang. Maka ditinggalkan. Ketika Aisyah menemukan kalungnya, datang ke tempat di mana pasukan tersebut beristirahat, ternyata sudah ditinggal. Akhirnya pun Aisyah, ini pintarnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau pun duduk ya, di tempat di mana tadi beliau beristirahat, nunggu siapa tahu ada yang datang. Ya. Pada saat itu beliau menunggu, bainama ana jalisun fi manzili, kata Aisyah, ghalabatni nu'as falit. Ketika saya dalam keadaan demikian, kata Aisyah, dalam keadaan saya duduk, pada saat itu datanglah rasa ngantuk bagi saya, kata Aisyah. Maka saya pun tidur. Saya pun saat itu tidur. Faja'a Safwan ibn Mu'attal.
wa kana wara al-jaysh wa kana yara'ani qabla ayyul hijab. Kata Aisyah, ketika saya tidur datanglah seorang sahabat yang mulia bernama Safwan bin Mu'attal. Safwan, sahabat yang mulia ini dulunya pernah melihat wajah Aisyah sebelum turun ayat hijab, ayat perintah untuk menutup muka. Kata Aisyah, Safwan dulunya pernah melihat saya. Kemudian katanya, fastaiqadtu bistirja'i. Maka saya pun bangun akibat mendengar perkataan Safwan, istirja'i, yaitu perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi, kata Aisyah, ma kallamani kalimah wa la sami'tu minhu kalimah illa istirja'i. Kata Aisyah, demi Allah, aku tidak pernah mendengar dari dia satu kata apapun. Ya. Dia tidak pernah berbicara padaku walaupun satu kalimat. Dan aku tidak mendengar dari dia kecuali istirja'i, kecuali perkataannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat itu pun Aisyah naik di atas ontanya Safwan bin Mu'attal, kemudian dituntun onta itu oleh Safwan sampai ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, tersebarlah berita yang disebutkan oleh orang munafikin. Tersebarlah berita yang disebutkan oleh orang munafikin bahwasanya yang paling besar menyebarkan berita itu adalah orang munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka menyebarkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Nauzubillah. Ya. Tuduhan yang dituduhkan sangat keji sekali yang dituduhkan kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuduhan ini juga dituduhkan oleh orang Rafidhah, orang Syiah kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti perkataan Bayani dalam tafsirnya, Kasyani, Majlisi, semuanya mereka menuduh istri Rasulullah berzina. Lihat, mereka mengaku mencintai Ahlul Bait, tetapi mereka bahkan menghina Ahlul Bait Rasulullah sallallahu. Sampailah terdengar bahwasanya Aisyah berzina, dan berita ini terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pada saat itu tidak turun wahyu pada beliau. Beliau tidak tahu apakah benar berita ini ataukah salah. Dan Aisyah radhiyallahu anha begitu terjaganya, beliau tidak tahu bahwasanya beliau difitnah berzina. Subhanallah. Ya. Kita saja mungkin kalau digibahin di Jeddah, digibahin di Indonesia, di Jeddah sudah mendengar, si fulan telah menggibahi saya. Ini Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina istri Rasulullah, beliau tidak tahu. Tersuruh. Ini luar biasa istri Rasulullah. Sampai pada suatu hari Aisyah berjalan sama Ummu Mistah. Ummu Mistah berkata, "Ta'isa Mistah." Kata Ummu Mistah, "Celaka Mistah." Kata Aisyah, "Astasubbina rajulan syahida badran?" Wahai Ummu Mistah, kenapa engkau cela anakmu yang telah ikut berperang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Ummu Mistah, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan Mistah? Apa kata Aisyah? Sesungguhnya engkau telah difitnah, telah berzina. Pada saat itu Aisyah baru tahu bahwasanya dia difitnah untuk berzina. Difitnah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Nauzubillah. Tuduhannya sangat keji sekali. Intinya Aisyah datang kepada Rasulullah SAW. Beliau meminta izin Aisyah untuk pulang ke rumah bapaknya dan ibunya. Aisyah pun pulang ke rumah bapaknya dan ibunya, dan Aisyah bertanya kepada Abu Bakar, bertanya kepada ibunya. Kemudian mereka berdua mengingatkan Aisyah dengan bersabar dan semacamnya. Sampai-sampai Rasulullah pun meminta musyawarah kepada para sahabatnya tentang Aisyah. Maka beliau bertanya kepada Usamah bin Zaid, "Wahai Usamah, bagaimana engkau ketahui tentang istri?" Kata Usamah, kata sahabat yang mulia, "Ya Rasulullah, ma alimtu min ahlika illa khaira." Sesungguhnya kami tidak mengetahui pada keluargamu kecuali hanya yang baik saja. Sampai beliau berkhutbah, beliau mengatakan di atas mimbar, "Man ya'dhuruni?" Siapa yang membelaku? Kata Rasulullah, yang telah menyakiti keluarga. Ma'alimtu fi ahli illa khairan. Sesungguhnya aku tidak mengetahui keluargaku kecuali sesuatu yang baik. Qad takallama
Pada saat itulah Rasulullah SAW pun datang kepada Aisyah. Beliau Rasulullah mengatakan, "Kaifatika ya Aisyah? Kaifatika ya Aisyah? Bagaimana keadaanmu wahai Aisyah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, idza kunti bari'ah fasayubi'akillah." Jika engkau benar-benar tidak melakukannya, niscaya Allah akan menurunkan ayat untuk mensucikanmu. Wa idza amarti bidzambin, jika engkau merasa melakukan perbuatan dosa, fastaghfirillah, maka minta ampunlah engkau wahai Aisyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal abda idza taballahu alaihi. Sesungguhnya seorang hamba jika dia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Pada saat itu Aisyah pun menangis ya. Kata Aisyah berkata kepada bapaknya, "Ya ummah, ajibi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ibuku, jawablah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata ibu Aisyah, "Ma'aku fi Rasulullah." Apa yang saya katakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, ajibu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jawablah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, "Ma'aku li Rasulullah." Apa yang saya katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah mengatakan perkataan yang sangat indah sekali. Aisyah mengatakan, kata Aisyah, "Ana jariyatun hadisatus sin." Saya seorang pemudi, kata Aisyah, ma'ahfad katsiran min al-Qur'an. Saya tidak hafal banyak dari Al-Qur'an. Tetapi kata Aisyah, saya ingat perkataan Allah, perkataan Yakub kepada Yusuf alaihissalam. Yaitu apa? Kata Aisyah, "Fasabrun jamil, wallahu musta'anu ala ma tasifun." Kata Aisyah, sesungguhnya aku tidak mendapatkan pengislaman aku karena aku seperti ini, seperti keadaan Yakub kehilangan Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan, "Fasabrun jamil." Sesungguhnya sabar itu yang sangat indah. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Ya, tetap hanya kepada Allah kami meminta tolong karena apa yang mereka sifatkan kepada kita. Kata Aisyah, "Wallahi a'lam anna hinain bariyah." Kata, demi Allah saya mengetahui saya pada saat itu saya telah suci. Tidak lama setelah itu turunlah ayat tentang pensucian Aisyah radhiyallahu anha. Allah mengatakan, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairun lakum." Turunlah ayat ini tentang pensucian Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasul datang mengatakan, "Ya Aisyah, ubassyuruki." Wahai Aisyah, aku memberikan kabar gembira kepadamu, telah turun ayat tentang pensucian. Makanya kata Aisyah, saya tidak menyangka Allah menurunkan ayat kepada tentang saya. Mana ayat ini selalu dibaca oleh setiap umat, setiap generasi. Intinya dari cerita ini apa? Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina, kemudian Allah mensucikannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Mereka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang menuduh istri Rasul berzina maka hukumnya kafir bila khilaf. Ya. Orang yang menuduh istri Rasul berzina maka itu kafir bila khilaf. Nah, tidak ada khilaf di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang menuduh istri Rasulullah SAW berzina, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Seperti pula dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Bahkan Imam Malik ditanya orang yang mencela Abu Bakar, kata beliau juli, dicampur. Dan bagaimana orang yang mencela Aisyah, kata beliau kutil, adalah dibunuh. Ya. Oleh itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sangat tegas sekali bahwasanya orang yang mencela Aisyah dan istri Rasulullah SAW yang lainnya, menuduh dengan tuduhan yang keji, maka hukumnya mereka adalah hukumnya kafir. Berbeda dengan orang Syiah. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Mereka membela keluarga Rasulullah SAW. Orang Syiah, Allah mereka mengatakan membela Ahlul Bait, dan ini yang mereka sering kuat ya, membela Ahlul Bait dizalimi, Ahlul Bait dirampas haknya. Tetapi apa yang mereka katakan kepada istri Rasulullah SAW? Mereka menuduh istri Rasulullah SAW berzina. Mereka menuduh istri Rasulullah berkhianat seperti khianatnya istri Nuh dan istri Lut alaihissalam. Lihat, kaum yang mereka
mengatasnamakan membela ahlul bait, tetapi justru mereka lah yang menghina ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian pertama, bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah membela ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, fitnah yang sering dilontarkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu fitnah tentang masalah Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW meninggal, Fatimah radhiyallahu anha datang untuk meminta warisan dari Abu Bakar. Karena Rasul meninggalkan tanah. Pada saat itu Abu Bakar mengatakan, inna ma'asral anbiya la yuwarrisu dinaran wala dirham. Sesungguhnya para anbiya, para nabi-nabi, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka tidak memiliki warisan. Sesungguhnya tidak ada warisan bagi keturunan para nabi. Pada saat itu Fatimah radhiyallahu anha, beliau tidak mendengar hadis ini. Ketika mendengar hadis ini, beliau pun akhirnya berhenti meminta, karena beliau tak tahu. Pada saat itu beliau tidak menemui Abu Bakar karena beliau bersedih kematian kematian bapaknya. Kemudian beliau jatuh sakit. Namun setelah itu beliau meninggal. Diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra, meriwayatkan di sana bahwasanya ketika Fatimah sedang sakit, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datang Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali mengatakan, "Wahai Fatimah, sesungguhnya datang Abu Bakar, ata'zanu lahu, apakah kau mengizinkannya untuk masuk?" Maka kata Fatimah, silakan masuk. Kemudian pun pada saat itu Abu Bakar pun saling meridhai antara Abu Bakar dan Fatimah radhiyallahu anha. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, mereka sepakat bahwasanya para anbiya, para nabi-nabi sallallahu tidak mewariskan harta. Tidak mewariskan harta. Dan itu sepakat Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan yang asalnya dulu istri Rasulullah pun meminta, istri Rasulullah meminta kepada Abu Bakar harta warisan, maka ditolak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan hadis tersebut, akhirnya mereka berhenti. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya ahlul bait tidak mendapatkan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang Syiah. Orang Syiah mereka mengatakan apa? Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq telah merampas haknya Fatimah. Ketika dia jadi khalifah, maka dia butuh uang, yang banyak akhirnya pun dia ambillah haknya Fatimah agar apa? Agar menjaga kekuasaannya. Karena dia takut bahwasanya Fatimah dapat warisan, kata Rafidah, bahwasanya nanti waktu tersebut digunakan oleh Fatimah untuk mendukung Ali sebagai seorang khalifah. Lihat. Mereka mengingkari hadis inna ma'asal anbiya la yuwarrisu dinar wala dirham. Mereka mengingkari hadis ini. Dan mereka mengatakan bahwa hadis ini Abu Bakar yang mengatakannya, bukan Rasulullah. Abu Bakar yang memasukkannya. Padahal di dalam kitab Syiah hadis ini ada. Syiah itu ada punya kitab Al-Kafi, punya Kulayni. Hadis ini ada yang disebutkan. Kitab Kafi itu kitab yang paling suci, seperti Sahih Bukhari menurut kita. Hadis ini ada disebutkan. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Ar-Rafidah itu apa? Ajhalun nas bil manqulat. Orang yang paling tidak paham terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Wa adallun nas bil ma'qulat. Orang yang paling tidak bisa menggunakan akalnya. Orang yang tidak bisa menggunakan akalnya. Mereka mengingkari hadis ini, tapi hadis ini ada di buku mereka. Oleh karena itu, ini fitnah yang dituduhkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, dan ini terakhir dan ini yang sangat penting, yaitu sikap Ahlussunnah wal Jamaah peristiwa terbunuhnya Husain. Ini isu ya. Kalau tanggal 10 Muharram, Asyura, Karbala itu merayakan. Dan dituduh Ahlussunnah wal Jamaah lah yang membunuh Husain. Padahal sebab terbunuhnya Husain adalah orang Rafidah. Mereka lah sebetulnya yang membunuh Husain radhiyallahu anhu, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan
ketika Muawiyah meninggal radhiyallahu anhu, pada saat itu digantikan oleh anaknya bernama Yazid bin Muawiyah. Pada saat itu Husain berada di Makkah. Ahlul Iraq, penduduk Irak, Kufah dan Basrah, mereka mengirim surat kepada Husain bahwasanya mereka siap membayar Husain sebagai seorang khalifah. Akhirnya Husain pun mengirim anak pamannya yang bernama Muslim bin Aqil, dikirim ke kota Basrah, ke kota Kufah, untuk meneliti apa benar yang tertulis dalam isi surat mereka. Ternyata benar, mereka siap membaiat. Ada sekitar 18.000 orang siap mendukung Husain sebagai seorang khalifah. Muslim bin Aqil pun mengirim surat kepada Husain bahwasanya orang Kufah benar-benar siap mereka membela Husain. Akhirnya Husain pun pergi dari kota Makkah menuju kota Kufah. Ketika sebelum pergi dinasihati oleh para sahabat. Para sahabat menasihati semuanya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Bakar Al-Laisi, semuanya. Para sahabat menasihati Husain radhiyallahu anhu bahwasanya ini adalah fitnahnya orang Irak. Fitnahnya orang sungguhnya seperti inilah mereka memperbuat kepada bapakmu dulu. Sungguhnya mereka adalah kaum yang suka berkhianat. Tetapi karena surat yang begitu banyak dari Muslim Aqil pun Husain tetap memutuskan untuk pergi keluar. Ketika di tengah perjalanan, gubernur Kufah pada saat itu diganti oleh Yazid yang bernama Ziyad, yang dulunya adalah Nu'man bin Bashir, diganti dengan Ziyad. Ziyad ini adalah gubernur yang sangat keras, sangat keras. Kalau Nu'man, sahabat yang mulia ini sangat lembut beliau, sehingga diganti oleh Yazid dengan Ziyad. Sehingga dia adalah gubernur yang sangat keras sekali. Pada saat itu Muslim bin Aqil ini dibunuh. Anak pamannya Husain ini dibunuh dia. Kemudian Ahlul Iraq yang saat itu siap membela Husain, mereka berkhianat tidak membela Husain. Yang mereka mengundang Husain datang ke kota Kufah, mereka berkhianat semua. Ketika terbunuhnya Muslim bin Aqil, mereka semuanya berkhianat. 18.000 orang. Datanglah. Ketika sampai di tengah perjalanan mendengarlah Husain apa yang terjadi pada anak pamannya. Pada saat tahu Husain bahwasanya Ahlul Iraq berkhianat kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Pada saat itu Ziyad mengirim pemimpin pasukannya yang bernama Umar bin Sa'ad bin Waqqas, panglima pada saat itu, datang kepada Husain untuk dialog. Pada saat itu Husain siap bahwasanya beliau mengatakan, kata beliau sudah mengetahui ternyata apa yang dikatakan oleh para sahabat Rasul itu adalah benar, orang ahli Irak adalah orang pengkhianat, ghadar. Kemudian beliau mengatakan kepada Umar bin Sa'ad bin Waqqas, pilihlah dariku 3 hal, kata beliau. Engkau izinkan aku balik lagi ke kota Mekah, atau engkau izinkan aku menjadi pasukan dari pasukan Yazid bin Muawiyah, atau aku berbaiat dengan Yazid bin Muawiyah. Sahabat Umar bin Sa'ad bin Waqqas sangat senang sekali mendengar apa yang dikatakan oleh Husain. Pada saat itu beliau sampaikan kepada Ziyad, gubernur pada saat itu. Ziyad tidak mau kecuali Husain sebagai tawanan. Sebagai tawanan. Intinya Sadullah dan Husain tidak mau sebagai tawanan pada saat itu. Ini terjadilah peperangan. Pada saat itu terbunuhlah Husain. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, perhatikan perkataan Imam Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan perkataan yang sangat indah sekali. Peristiwa terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan wa qatluhu musibatun 'azimah. Dan sesungguhnya terbunuhnya Husain adalah musibah yang sangat besar yang dialami oleh kaum muslimin. Wallahu subhanahu qad syara'a al-istirja' 'inda al-musibah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang ditimpa musibah disyariatkan kita untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyir sabirin alladziina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim
wa ulaika humul muhtadun. Ya. Lihat, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Husain terbunuh dengan zalim, dan musibahnya adalah musibah yang sangat besar sekali. Dan kita ketika tertimpa musibah, kita disuruh untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini orang-orang Rafidhah mengadakan acara hari Asyura untuk apa? Memperingati terbunuhnya Husain. Dan mereka menuduh Ahlussunnah wal Jamaah yang membunuh Husain. Padahal siapa yang menyebabkan terbunuhnya Husain? Adalah orang-orang Syiah itu sendiri. Mereka lah yang berkhianat. Ketika Husain diperangi, mereka tidak ada yang membantu. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah mengambil kaidah bahwasanya tidak boleh seseorang keluar dari pemerintahan. Ya. Tidak boleh seorang keluar dari pemimpin. Oleh karena itu pada saat itu Ahlussunnah sepakat kejadian Husain radhiyallahu anhu, sepakat Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya tidak boleh seseorang keluar dari pemimpinnya, memberontak dari pemimpinnya, sezalim apapun dia. Ahlussunnah wal Jamaah mereka meyakini bahwa Husain terbunuh dengan zalim. Dan beliau adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita disuruh ketika terjadi musibah kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Syiah tidak. Mereka mengatakan Ahlussunnah yang membunuh Husain, padahal mereka memukul tubuh, memukul badan mereka, menyiksa badan mereka dalam rangka ingin apa? Simpati terhadap terbunuhnya Husain. Padahal ada yang lebih besar daripada peristiwa terbunuhnya Husain. Siapa? Peristiwa terbunuhnya bapaknya Ali bin Abi Thalib. Tidak ada orang Syiah mengadakan acara terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Padahal pembunuhan Ali lebih besar daripada pembunuhan Husain. Bagaimana mereka hancurnya mereka menggunakan akal. Inilah hakikat akidah orang yang mengatakan bahwasanya mereka mencintai ahli bait, pada hakikatnya mereka lah yang membenci ahlul bait. Istilah Rasulullah dituduh berzina. Mereka yang menyebabkan peristiwa terbunuhnya Husain. Dan banyak ahlul bait keluarga Rasulullah terbunuh akibat orang-orang Syiah. Dan fitnah itu dituduhkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Pada Ahlussunnah adalah orang yang paling mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat tentang masalah ahlul bait. Mudah-mudahan jelas. Sebetulnya banyak kejadian-kejadian ahlul bait, tapi saya mencukupkan 3 poin ini karena ini sangat penting sekali dan ini sering disebutkan ya. Entah kalian membaca buku dan yang mendengar ceramah ya. Maka kalau kita mengetahui cerita yang sebenarnya, kita meyakini bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang paling mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kembalikan lagi waktu kepada moderator.